Oke teman-teman semuanya, kita kali ini mau review BMW E46 323i tahun 2000 punyanya Mas Raira. Kita langsung sambut Mas, let's go Mas. Nah, Oke. kita ngomongin dari grill depan ya Mas. Ya. Ada perubahan apa nggak? Ada. Kalau grill depan tadinya itu warna chrome. Warna chrome ya? Aku Terus ganti sama yang warna hitam gloss. wrapping ya? hitam gloss ya. Wrapping. Terus semuanya masih ori ya Mas? Semua masih ori. Lampu enggak Bumper. tapi. Nah, Lampu enggak. Lampu aku pakai yang merek apa ya ngomongnya? Ini merek bukan merek asli gitu. Ya, aftermarket. Aftermarket, ya. aftermarket. Di harga berapa Mas? Lampunya. Aku dapat murah waktu itu. Dapat 338, 39 gitu baru. Oke. Kalau Sini aja ya. akhir-akhir ini aku ngecek marketplace 5,5. Waduh, Jadi bisa naik juga aku nih. bangga. Iya, lumayan sih. Ini termasuk ini ya? Ini merek depo, jadi aftermarket juga. Kalau ini murah nih, kalau nggak salah satu pasang itu sekitar 300.000. 300 ribuan. Oke, depan udah nggak ada apa-apa lagi Mas. Selain wrapping ya, ini logo apa Mas? Sorry. Nah ini logo komunitasku yang Nah, aku termasuk salah satu jadi krunya yang Oke. Speed Adrenaline itu, ini logonya. SA ya, Speed Ya, Adrenaline ya. Speed Adrenaline. Oke, nah guys, lanjut ke ini, menarik nih, velgnya nih. Ya. Nah ini menurut kesotoyanku ini pas banget Mas sama mobilnya. Alhamdulillah. Boleh dijelasin Mas? Oke, jadi ini velgnya Hardge Type A, ring Tulisannya gimana, 16, HARTGE. Hardge ya. Hardge Type A, ring 16, lebar 7,5 rata, jadi depan sama belakang dia velgnya sama. Sama ya. Depan belakang velgnya sama. Bannya pakai GT Radial SX2. Jadi dia semi slick, ukuran 225 50 ring 16. Ya, bagus banget ya kalau semi slick tuh dari luar tuh, dari misalkan kita lihat sini tuh bagus banget. Kayak bulat gitu ya. Iya, bulat betul. tapi ngotak gitu. Depan belakang sama ya Mas? Depan belakang sama. Terus di samping ada SA. Ya. Ini Speed Adrenaline. Speed Adrenaline. Klubnya komunitasnya Mas Raila ya. Betul. Terus habis itu kita ke belakang lagi Mas. Kita ke belakang lagi bersih ya. Biasanya kan kalau semi-semi balap tuh ada itu tuh kalau spoiler yang itu tuh. Oh, ya. Yang ini sayang ya. Jemuran. Jemuran. Yang jemuran. Jemuran itu rengginang. Oke. Terus enggak ada ya Mas? Enggak ada. Waktu itu waktu aku beli sempat punya spoiler kecil yang kayak segede gini. Oh, ya, Ducktail ya. Ducktail. Tapi aku copot. Kayak aku pengen belakangnya rada botak aja gitu. Lebih clean aja ya. Masih standar tapi badge-nya dicopot. Badge-nya nggak aku pasang lagi setelah di wrapping karena takut copot lagi. Ya. Lampu juga tidak standar. Oh, lampu nggak standar. Lampu aftermarket juga. Ini gaya-gaya M3 gitu ya. Jadi gitu. LED, kalau yang standarnya kan bohlam. Oh ya. Kalau yang ini LED. Oh, tapi memang serinya ini tapi yang versi M3 gitu. Iya. Oke. Terus di belakang knalpot. Ini dari standar. Dari beli aku udah dapat knalpot ini. Jadi nggak aku ganti lah. Oke lah ya. Oke. Terus dia agak ceper karena pakai itu ya, suspensi udah ganti. Suspensi udah diganti sama coilover. Depan belakang. Lebih keras dari standarnya harusnya. Ya, pastinya ya. Karena kebutuhannya untuk semi race juga ya. Iya, betul. Oke. Itu aja ya Mas, luarnya ya. Dari luar, dari looknya. Terus, tadi lupa belum lihat ini Mas. Belakang sama mesinnya nih. Nah, ini bagasinya menurutku luas banget sih. Ini bagasinya luas banget. Ini aku udah 2 koper kebetulan buat jaga-jaga aja. Ini masih muat dan ini masih bisa didorong lagi ke belakang sedikit. Ditambah masih ada tempat buat nyimpen oli sama coolant ya. Oli coolant buat sih jaga-jaga ya. Nah, kalau yang kanan ini biasanya buat tempat aki. Jadi kalau misalnya ini kita angkat ketutupan sama karpet, tapi kalau itu kita angkat ada akinya di situ. Aki. Oh, berarti akinya bukan di depan. Akinya nggak di depan, akinya di belakang. Sama kayak ini Mas, kayak Mini Cooper. Itu di belakang juga. Gitu. Terus ini nih yang unik nih. Ini masih dibuka Mas? Nah, silakan. Putar ke kiri. Ya. Oh, dia modelnya skrup. Wih, masih komplit.
Tadinya komplit, cuman karena waktu dari 2015 sampai 2021 ini mobil suka mogok di jalan dan beberapa kali sempat malam-malam kayaknya udah pada hilang. Iya, wajar sih Mas. Tapi dulunya komplit ya? Dulunya komplit. Unik banget sih. Unik, beneran unik. Kita tutup lagi. Terus yang terakhir Mas, kita mau ngomongin engine-nya. Ya. Asik. Si paling engine. Oke. Silakan dibuka Mas. Siap. Kalau BMW itu 2 kali ya Mas? Iya, 2 kali. Ya? Dari dekat pintu, ya. Dekat pintu pencet sekali, terus di depannya harusnya ada kuncinya lagi. Kalau yang di mobil biasa kan di sela-sela sini tuh dia dicongkel gitu kan. Kalau yang ini di sini. Di bagian grillnya. Grillnya ya? Nah, ya udah hidrolis lagi ya? Ya. Cuman dulu ya. Kalau punya saya masih gini Mas. Nah ya, ini saya kalau misalnya hidrolisnya udah lemas, kita lagi begini, kita lagi bongkar gini, baru suka turun dia. Oh iya. Dimakan sama kap mesin. Iya sih, ya benar juga sih. Ini ya bawaan ya Mas? Ini peredam masih bawaan, aku belum beli yang aftermarket atau beli yang baru. Udah ngelendoy ya? Udah ngelendoy, wajar udah 25 tahun. Udah dilem berkali-kali tetap ngelendoy, ya sudah. Iya. Aftermarket nggak ada ya Mas? Kalau nggak salah ada deh. Kalau nggak salah ada yang jual. Tapi aku belum sempat beli aja. Sementara biarkan dulu ya Mas? Sementara biarkan dulu. Oke, bagian engine nih yang diganti apa aja Mas? Oke, yang diganti tadi itu di sini ada, sebenarnya di dalam sini itu ada camshaft 2 biji. Noken as ya kalau orang sini ngomongin noken as dalam, noken as intake sama noken as exhaust, dua-duanya diganti sama yang punya 330i. Terus intake yang ini bagian ini itu udah diganti sama punya 330i juga. Terus di bagian ini ada filter di dalamnya. Kalau sebelumnya bentuknya kotak juga, cuman filternya dia bentuknya filter kotak. Oh iya Pak. Kalau yang ini filternya bentuknya filter jamur, jadi bulat. Nah ini dibikin kayak looknya racing banget. Yes, betul, yang kayak gitu. Nah itu dibikin jalur udaranya ke bagian grill depan. Jadi nanti hawa panas mesin tidak bisa masuk ke air filter, dan air filter dapatnya udara bersih dan dingin dari luar. Oke. Lumayan beda ya Mas performanya setelah diganti jauh dan ditutupin gitu ya? Jauh. Menurutku lumayan jauh. Mungkin tarikannya jadi lebih responsif lah. Oke. Terus ini ya Mas, kelihatan ya di support shocknya, di bagian support shock terus ada apa namanya shock yang udah diganti, yang udah ada settingan, settingannya settingannya empuk keras sama geserin chamber ya? Chamber, betul, chamber. Kalau ini Mas, teman-teman nih kalau modif mobil di Racing Master, chambernya tuh sampai celong banget gitu. Bisa sampai, wih ngeri Mas, tongkrongan San Mori gitu Mas. Gitu. Sayangnya ini nggak bisa kayak gitu, nggak bisa terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak mentok. Nah. Oh iya sih. Oke, menarik sih. Ya BMW gini ya, rapi ya. Rapi banget. Padat juga mesinnya. Ya. Maka dari itu rawan overheat ya. Bener, itu bener banget ya. Itu bener banget. Jadi BMW ini kan kipasnya ada 2 ya, satu di depan, satu di belakang. Satu mati berabe. Nah kemarin juga baru sempat akhir-akhir ini fan yang belakang mati. Ya berjalan deh, minggir. Kenapa ya gitu, padahal udah tahu sendiri fan-nya nggak nyala. Tapi coolant pakai air coolant ya Mas? Aku pakai air coolant. Itu dia. Air coolant yang pokoknya ya yang penting bukan air lah. Ya mungkin penting bukan air. Takutnya karat kan. Yang user BMW yang pakai coolant air putih ya nggak apa-apa. Sebaiknya diganti. Oh diganti ya? Sebaiknya diganti. Gitu. Ya mungkin ada ini ada kelebihannya sih Mas kalau pakai air putih. Kalau misalkan BMW pakai air putih itu kan jadi jarang dipakai ya. Benar. Teman saya itu gitu. Dia pakai air putih. Jadi ngirit. Betul. Ya. Ngirit di depan, boncos di belakang lebih betul. Mas, nggak usah lama Mas. Siap, silakan. Kita izin buat jalan tipis-tipis ya Mas? Boleh dong. Review tipis-tipis. Maaf ya, ini harus rada dibanting. Nah kan, gagal. Mantap banget. Oke, silakan. Kita lanjut jalan aja. Ikutnya gini nih. Oke, jadi teman-teman saya izin untuk sama Mas Raira izin untuk mencoba. Gimana sih naik
apa BMW E46 yang joknya udah semi paket ya mas, semi paket. Terus ya, seperti biasa aroma BMW itu khas. Ini kayak gini jok apa namanya setirnya ya personal dari mana? Italia mas? Dari Italia. Dari Italia. Jadi BMW itu udah ini ya pedalnya pedal piano ya mas? Iya. Dari dulu ya. Mepet. Pedal piano manual pun masih ada footrest-nya. Masih ada footrest. Let's go, Bismillah. Tapi kelemahannya pedal gas sama rem sama kopling dia deketan. Iya betul sih. First impression. Joknya bikin ini kakinya tertib, jadi nggak bisa buka karena semi paket ya. Padahal ini baru semi paket ya. Jadi terus ya ketopang badannya. Terus apa lagi ya? Setirnya enteng ya mas? Setirnya enteng sekali ya. Nggak terlalu berat. Tadinya lebih enteng lagi. Cuman aku nggak suka yang terlalu enteng, jadi aku minta diberatin. Feelnya terlalu kayak mobil modern ya. Takutnya pas lagi di tol geser dikit. Makanya Mana gitu kan. klaksonnya imut ya. Klaksonnya imut banget. Sekelas mobil Eropa. Ini Koreanya mas? Aku nggak pernah ganti klaksonnya. Cuman aku yang masih belum tahu ini suara klaksonnya sebenarnya pilot apa enggak, aku lupa. Isi. Masih dingin, aman, terus visibilitas ya oke sih. Gelarannya kecil ya. Gelarannya lumayan kecil. Terus langsung suka. Kalau aku langsung seneng mas. Suka. Interior BMW juara karena bau aroma kulit dan material bawaannya tuh dari dulu sudah menurutku nggak usah pakai parfum deh. Tapi sekali lagi itu selera ya. Karena ada yang suka dan ada yang enggak ya mas. Betul. Ada yang suka ya suka banget. Kalau kayak aku buka pintunya ngirup tuh udah wah mantep nih. Khas betul. Kalau ya suka ya nggak suka. Terus karena kesanku terhadap BMW pertama kali adalah seri ini mas M46 ya. Jadi yang kayak garis horizontal yang kayak gini, kayak gini tuh udah kalau ngomong BMW aku ingatnya itu gitu. Aku ingatnya yang seperti itu. Panelnya tuh seperti ini. Karena juga belum pernah naik BMW lagi ya selain yang 318. Ini sih kalau buat harian sih anak muda nonton aja ya. Makanya tidak sekeras yang aku bayangkan ya. Saya cuma aku mikirnya apa? Ya apa keras ya? Keras. Row pertama aman banget, lega banget. Di row kedua gimana? Di row kedua ya standar sedan ya. Enak buat di belakang juga. Buat kakinya sih. Mungkin karena joknya udah ganti kali ya. Agak mulai sempit. Nah, seginilah. 2 jari. Tapi ini dalam posisi duduknya Rifki nih. Ya, aku nyetir. Tapi aslinya kalau jok aslinya berarti nggak selebar ini kan ya? Lebih lebar, tapi kalau jok aslinya kan empuk ya. Jadi kaki kita tuh kena juga nggak sakit, nggak ngerasa sempit gitu. Tebelnya tuh tebel empuk berarti. Empuk. Sekarang kalau ini kan keras ya belakangnya. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya di belakang kayak udah sempit banget gitu. Ya kita nggak bisa neken gitu. Nah, kalau buat balapan gitu sering ada yang di belakang apa? Kalau di sini nggak pernah. Nggak pernah. Ya, jadi emang aku biasanya berdua aja. Kalau ngeboncengin orang aku boncengin duduk di sini. Kalau buat mobil harian oke, tapi Mas Raira bilang kalau buat mobil pertama perlu dipertimbangkan Perlu lagi. dipertimbangkan. Ya, kecuali budgetnya lumayan unlimited dan sama teman-temannya mungkin kalau ngerti baru kayak misalnya kita punya teman komunitas yang udah ngerti banget BMW tahun-tahun segini, kita udah tahu masalahnya apa aja, udah tahu barang yang harus dibeli apa aja, itu masih oke untuk jadi mobil pertama. Tapi kalau misalnya kita bener-bener nggak punya koneksi, nggak punya teman, nggak tahu harus belajar dari mana, menurutku nanti takutnya begitu jadi mobil pertama pengeluarannya terlalu mahal. aku punya rumus sapaan mas dalam memilih dan merawat mobil. Budget ketemu sama kesediaan spare part, ketemu sama mekanik. Betul. Nah, kalau 3 ini salah satunya nggak ada, Berabi. budget pun masih bisa dibagi budget dan waktu kan. Ya. Kalau kita nggak ada waktu juga bisa. Oh iya, sorry, lupa closing. Teman-teman terima kasih banyak
Begitulah kesimpulannya. Bukan first timer untuk mobil, bukan juga mobil main-main ya menurutku ya, untuk komitmen berupa biaya dan waktu dan curiosity untuk mengenal mobilnya secara umum. Terus apa namanya, spare part harga berapa, kita juga harus ngerti apa ya, harganya kayak apa, belinya di mana, mekanik kita harus kenal, syukur-syukur teman komunitas juga harus ada. Kayak mas yang Mas saya lakukan, entah itu nanti buat mobil harian murni atau semi balap atau emang murni balap, jadi emang kita harus, teman-teman gitu aja review singkat ala-ala dari juru kemudi mobil BMW M46 323 nya Mas Raira yang sudah semi racing. Itu aja ya Mas, terima kasih banyak sudah diizinkan Mas buat muter-muter sebentar. Saya nggak berani ngajakin banter kan, dikasih sedikit udah langsung gini. Oke, sampai ketemu di review selanjutnya. Jangan lupa like, terus share juga, komen boleh, sama subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.